Halo, selamat sore para ayah dan bunda. Selamat bergabung ke IG Live tentang anak. Siapa nih yang udah pingin curhat-curhat bareng hari ini? Karena bingung anaknya misalnya, aduh gimana ya caranya, apakah aku selama ini terlalu baik? Nah, hari ini aku akan berbincang dengan seorang psikolog klinis dan co-founder dari Bumi Montessori. Kemudian beliau juga Certified Positive Discipline Parents Educator dan co-founder dari Good Enough Parenting. Oke, menarik banget ya topik hari ini. Mungkin aku langsung invite aja nih sebentar, Mbak Prita. Sebentar. Selamat sore Mbak Prita. Akhirnya kita ngobrol Selamat IG sore Live bareng Mbak Pesti. berdua. Selamat sore para orang tua semua. Selamat sore para ayah dan bunda semua. Terima kasih udah gabung untuk ngobrol sama kita hari ini. Hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, narasumber, seorang psikolog klinis yang cantik, suaranya menenangkan, adem. Kita ingin bicara nih soal bagaimana sih kita mendisiplinkan anak gitu. Apakah memang orang tua yang terlalu baik, anaknya biasanya nggak disiplin? Mungkin langsung aja Mbak Prita untuk pertanyaan pertama. Sebenarnya disiplin itu apa sih? Karena mungkin orang tua zaman sekarang ini kayak bingung, harus nggak sih aku mendisiplinkan anak atau harus membangun inner motivation-nya dia. Jadi semuanya tuh bergantung dari keinginan dia sendiri. Nah, itu gimana Mbak Prita? Oke, sebelumnya thank you ya Mbak Mesti udah diundang ke tentang anak untuk ngobrol-ngobrol tentang disiplin ini gitu. Nah, yang pertama memang definisi kedisiplinan ini kayaknya mengalami pergeseran gitu ya dari zaman orang tua kita dulu sama sekarang nih kita menjadi orang tua. Kalau dulu yang namanya kedisiplinan itu identik dengan taat mungkin ya, menaati apa yang sudah ditetapkan aturan oleh orang tua gitu. Nah, kalau sekarang sebetulnya yang dimaksud dengan kedisiplinan ini kepentingannya bukan kepentingan utama sebenarnya bukan untuk orang tua gitu ya. Kedisiplinan ini kepentingan utama untuk anak supaya dia bisa memprediksikan aturan, supaya dia bisa memprediksikan rutinitas dia dalam keseharian itu, supaya dia terhindar dari misalnya penyakit-penyakit fisik gitu ya, kedisiplinan mencuci tangan, kedisiplinan makan di jam yang tepat gitu. Jadi mindset disiplin ini sebaiknya kita reframe gitu ya. Disiplin ini adalah kita membantu anak kita supaya dia punya well-being yang lebih baik dan terjaga juga kesehatannya secara fisik. Kayaknya gitu ya. Kayaknya udah nggak zaman ya kalau kita ngomong yang namanya disiplin itu berarti patuh saja atau taat saja gitu. Ya. Oke, jadi bagaimana akhirnya si anak itu memahami bahwa dia perlu bertanggung jawab untuk menjaga dirinya termasuk kesehatan dan kebersihan diri seperti itu. Nah, tapi seringkali ketika kita memotivasi si anak nih, ini banyak keluhan orang tua. Ayo dong, misalnya, ayo dong Kak, ini udah waktunya mandi nih, mau 5 menit atau 15 menit lagi. Nggak mau. Ya udah deh, mau 15 menit lagi atau setengah jam. Oke, udah setengah jam nih Kak, nggak mau mandi. Jadi seringkali orang tua merasa, iya udah jalankan seperti itu, kebebasan memilih, ayo dong mandi biar bersih, nggak mau gatel aja, misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya orang tua merasa, ya udahlah, akhirnya mereka clueless, bingung, akhirnya galak gitu. Tapi pas galak, iya ini bisa, akhirnya orang tua itu merasa perlu galak. Nah itu gimana Mbak Prita? Iya, benar-benar. Ini kayaknya keseharian kita banget ya, orang tua yang nggak mungkin nggak ayah, nggak ibu gitu ya. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya kalau dalam positive disiplin gitu ya, ada yang namanya kind and firm statement. Nah, saya sempat baca juga nih, aku sempat baca nih kemarin kayaknya Mbak Mesti bikin Q&A, terus ada yang tanya gitu ya, parenting style-nya Dr. Mesti apa? Nah, kan otoritatif gitu ya. Nah, otoritatif ini yang perlu kita pegang. Otoritatif ini kind and firm, baik tapi tegas, baik dan tegas secara bersamaan.
kalau orang tua kind aja, kayak judulnya Stay IG Live ini gitu ya, baik aja, yaitu orang tua yang permisif misalnya. Waktu nontonnya udah habis loh. Enggak mau 5 menit lagi. Ya udahlah daripada berantem. Ntar 5 menit nambah lagi gitu ya. Jadi meloloskan anak untuk tidak mengikuti aturan. Tentu kita juga nggak mau kayak gitu kan. Tapi ada orang tua yang firm aja, orang tua yang cenderung otoriter. Ayo pokoknya mama ambil ya, sini pokoknya mama ambil gitu ya. Jadi dia tidak mempertimbangkan apa yang dirasakan anak gitu ketika dia mengatakan seperti itu. Nah, tapi yang mau kita pelajari itu adalah kind and firm at the same time. Misalnya gini, wah kamu kayaknya masih asik ya nontonnya ya, atau kayaknya kamu masih asik ya mainnya ya. Nah, kita mengungkapkan apa yang anak kita rasakan itu pernyataan kind. Pernyataan yang membuat anak merasa, oh mama, ibu tuh ngerti ya apa yang aku rasakan gitu ya. Baru di bridging ke firm statement-nya. Nah, masalahnya ini sudah jam 6 sore, saatnya kita mandi gitu ya. Nah, di situ nadanya mulai firm tuh, saatnya kita mandi. Jadi sekarang mau kamu yang bereskan atau mau ibu bantu bereskan. Sekarang saatnya mandi ya, ke kamar mandi misalnya gitu. Nah, sambil kita sentuh anaknya gitu ya. Terus kalau anaknya nego nih ya, yang kayak tadi, itu kayaknya keseharian kita. Nggak mau, pokoknya aku nggak mau mandi. Maaf ya, sekarang saatnya mandi gitu ya. Kalau pilihan-pilihan udah nggak mempan lagi di anak-anak gitu ya. Jadi kalau misalnya dengan terpaksa, mama mungkin akan menggandengmu ke kamar mandi ya, kita akan ke kamar mandi gitu kira-kira. Oke. Tapi misalnya abis itu anaknya nangis, itu emang udah konsekuensi aja Mbak, maksudnya nangis gitu, histeris karena dibawa ke kamar mandi gitu, apa yang harus dilakukan? Ya, benar. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita pada saat membawa anak ke kamar mandi tadi gitu ya, yang penting banget kita perhatikan adalah jangan pernah sentuhan fisik kita ke anak itu jatuhnya dianggap anak sebagai memaksa, itu dulu gitu. Jadi misalnya tetap tegas sambil dielus-elus gitu ya ke kamar mandi gitu. Nah, kalau anak menangis sebetulnya dia sedang belajar kan ya. Dia belajar mengungkapkan kekesalannya gitu. Langkah pertama kitanya mesti tenang dulu. Karena kalau kita ke-trigger juga, mungkin kita akan bilang, udah dong diam, nggak usah nangis gitu ya. Atau kita malah jadi panik gitu. Jadi mindset kita dulu, oh ya oke, dia sedang belajar mengatasi rasa kecewanya gitu ya. Nah terus ya sudah, kalau gitu yang harus kita lakukan balik lagi validasi emosinya. Kamu sebel ya, mama ajak ke kamar mandi. Kamu sebel ya kalau kamu mainmu harus berhenti. Dan disambung dengan validasi emosi, acceptable solution-nya kira-kira apa? Habis mandi, pakai baju, kita boleh ya lanjutkan mainnya ya. Nanti mama ikutan main sama kamu. Nah, kira-kira rumusnya gitu. Ngomongnya gampang sih, tapi aku tahu prakteknya butuh latihan. Butuh latihan. Luar biasa banget, iya. Oke, jelas sekali sih Mbak Prita. Nah, ini ada yang bertanya juga, sejak kapan sih kita harus bisa tegas sama anak? Oke. Sebetulnya begini, tegas ini kan definisinya bisa beberapa ya. Antara lain definisinya adalah membuat apa yang seharusnya dilakukan atau aturan itu tetap berjalan gitu. Jadi sejak sedini mungkin sebetulnya, misalnya kita mau kasih aturan apa? Misalnya kita mau kasih aturan kalau anak-anak udah bisa jalan 1 tahun, itu makannya tetap sambil duduk, misalnya begitu. Nah, sejak itu saja kita sudah bisa menerapkan kind and firm tadi bersamaan. Dengan cara, ya sepakat sama seluruh anggota keluarga. Jangan kalau sama mama duduk, nanti sama pengasuh jalan-jalan gitu ya. Jadi, sedari anak belum bisa bicara pun sebetulnya sudah bisa diterapkan. Gitu sih kalau menurut aku, Mbak Mesti. Oke, ya jadi segini mungkin sebenarnya kayak aturan itu sudah mulai bisa diterapkan ya Mbak, dengan membuat rutinitas segini mungkin gitu.
Oke, nah Betul. kemudian ada pertanyaan menarik. Jadi, apakah orang tua itu boleh marah? Dan marah yang mendidik itu seperti apa? Oke, nah jadi apakah orang tua boleh marah? Ini kita definisikan dulu marahnya ya. Marah ini sebetulnya kan emosi yang nggak bisa kita tolak gitu ya. Jadi kalau kita merasa marah, semua emosi yang orang tua rasakan itu sebetulnya wajar dan nggak apa-apa gitu. Nggak usah mengecap bahwa kamu bukan ibu yang baik nih kalau kamu marah gitu. Hati-hati, emosinya nggak apa-apa. Behavior yang keluarnya nih, respon kita ini yang mesti hati-hati. Jadi merasa marah boleh, tetapi mengungkapkan marahnya itu yang kita mesti pilih caranya. Jadi marah seperti apa yang mendidik, sebetulnya boleh kok kalau kita sampaikan perasaan kita ke anak-anak gitu ya. Kayak misalnya nih, misalnya anak-anakku bertengkar, baru dibilangin bertengkar lagi gitu ya, misalnya. Terus aku bilang, Mama tuh bingung loh gimana cara ngomongnya gitu ya, biar kalian bisa main bareng-bareng. Gimana ya, Mama bingung loh gimana cara ngomongnya dan Mama lagi capek gitu. Jadi boleh supaya anak tahu kita tuh bukan malaikat yang tak bercela gitu ya, kita punya emosi negatif juga gitu. Nah, tapi habis ngomong perasaan kita, yang kedua tetap si acceptable solution-nya tadi jalan gitu ya. Kalau anaknya sudah usia 3 tahun ke atas, sudah cukup lancar menyampaikan ide, kita boleh tanyakan ke mereka. Menurut kalian gimana ya cara mainnya supaya dua-duanya dapat buku yang sama misalnya gitu. Supaya mereka bisa problem solve sendiri. Kira-kira gitu sih. Oke, jadi tetap caranya yang harus diperhatikan ya. Jadi membentak gitu itu sangat nggak dianjurkan ya Mbak Prita. Berbicara nada tinggi gitu. Memangnya apa yang akan terjadi? Iya, sebenarnya kalau membentak, nada tinggi, mengancam biasanya gitu ya. Itu yang kalau banyak klien-klienku yang konsul gitu, itu challenge atau tantangan yang paling susah gitu. Nah, yang terjadi sebenarnya gini, nggak ada rumus pasti ya para orang tua. Nggak ada rumus pasti, oh kalau anak dibentak, dia akan jadi anak yang pendiam misalnya. Jadi paling tidak gitu ya, ada beberapa respon lah yang kemungkinan akan terjadi pada anak kalau pola pendisiplinan kita itu terlalu keras gitu. Yang pertama adalah anak makin rebel gitu. Jadi ada anak yang kalau dia dikerasin, dia iya aja gitu ya, tapi dia cari cara untuk cari kenakalan yang lebih lagi, gitu. Cari ide gitu ya, atau cari cara untuk ngelawan gitu. Tapi ada juga anak yang kalau dikerasin jatuhnya ke self esteemnya dia, jadi merasa oh aku tuh nggak cukup berharga ya, oh aku tuh baru dicintai atau aku baru berharga kalau aku baik ya gitu. Misalnya kayak keseringan memuji gitu ya, yang wih anak hebat, wih anak pintar, mama seneng banget gitu, mama bangga banget sama kamu misalnya. Atau ancaman-ancaman kayak ayo kamu mau pakai baju cepet nggak, kalau mau ikut mama pakai baju cepet, kalau nggak mama tinggal. Nah itu jadi dia merasa tidak aman, cintanya ibu bersyarat gitu ya. Nah yang ketiga adalah anak yang mengobservasi dan dia serap tuh cara orang tuanya marah. Jadi kan ada yang namanya observational learning gitu ya. Dia belajar dari apa yang dia observasi. Oh, kalau marah tuh begitu ya nadanya ya. Nanti kalau adikku aneh-aneh, aku gituin juga kan mama begitu. Atau papa begitu caranya ke aku. Dan itu beda-beda sih, kita mesti lihat ya. Ke anak kita dampaknya yang mana gitu. Oke. Jadi gimana dong ya Mbak caranya? Jadi kayak serem ya. Iya, jadi kayak lumayan tricky banget ya. Kayak maksudnya kan kadang negosiasi, oke akhirnya tegas harus gitu. Oke udah pokoknya ya sorry maaf tapi sekarang memang waktunya makan gitu. Kalau nggak mau makan ya udah nggak makan. Ya udah nggak makan gitu sampai malam. Kalau makan sih masih oke ya, tapi mandi
ya pakai baju deh, pakai baju sekolah, nggak mau pakai baju sekolah misalnya kayak gitu kan. Terus ya wajib, jadi akhirnya jatuhnya kita lumayan ya tegas aja, ya udah agak ya memaksakan dong ya jatuhnya gitu. Maksudnya apa bisa enggak memaksakan sama sekali kadang, atau memang nggak ada situasi yang terlalu ideal? Benar. Ya, jawabannya adalah ini seni ya. Parents para orang tua ini seni. Nah, tapi yang perlu dilihat gini, yang pertama, sebetulnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebelum pertempurannya terjadi gitu ya. Jadi kalau udah negosiasi mandi, makan dan lain-lain itu kan ibaratnya udah pertempurannya tuh di situ ya. Misalnya nih kalau beberapa cara positif disiplin, yang pertama membuat routine chat. Nah, ini mungkin banyak juga para orang tua yang udah buat ya. Routine chat ini prinsipnya adalah bukan orang tua yang ngebikinin, oke, jadwal kamu A, B, C, D, E gitu ya. Ini kamu tinggal ikutin. Tapi dirundingkan bareng-bareng sama anak. Misalnya gitu ya. Ini tapi syaratnya mungkin anaknya udah bisa bicara ya dan udah bisa menjawab gitu. Paling nggak udah bisa mengeluarkan beberapa kalimat lah. Misalnya, oke, kalau pagi kamu bangun gitu ya, enaknya ngapain dulu ya? Misalnya, kita pakai pertanyaan, tapi boleh dipancing. Wah, kalau bangun tuh bantalnya berantakan, ke sana, biar kita enak lihatnya diapain dulu ya. Tata bantal misalnya. Oke, kita boleh gambarin, boleh ngeprint, boleh fotoin dia lagi tata bantal terus kita print gitu ya. Lanjut misalnya, oke, kalau udah gitu biasanya udaranya enak nih pagi-pagi gitu ya. Enaknya ngapain dulu ya? Main sepeda misalnya. Main sepeda. Terus kita guide lagi. Oh, kalau udah main sepeda, kotor, kena tanah, keringetan, biar bersih gimana ya? Misalnya gitu. Mandi dan seterusnya itu dibuat sampai malam. Sehingga dengan rutin chat ini membuat anak bisa memprediksikan apa yang mau dia lakukan. Sehingga kan ada ya anak-anak ini yang nggak mau disuruh-suruh, pengen aku bosnya. Anakku banget itu. Mama, ibu nggak bisa jadi bosku, yang bisa jadi bosku aku. Sehingga kalau kita susun bersama-sama, rutin chat ini bukan perwakilan mama untuk menyuruh kamu, bukan perwakilan ibu untuk menyuruh kamu, tapi kamu yang menyusun ini gitu. Sehingga kalau kita mau mengingatkan gitu ya, kita bisa bawa rutin chatnya, atau rutin chatnya yang model pakai magnet atau velcro bisa ditempel gitu ya. Oke, kalau udah gini kotor semua, sebaiknya kita ngapain ya? Mau kamu cari di mana ya stikernya yang mandi misalnya? Dicari terus dia tempel misalnya gitu. Jadi dengan cara menyenangkan gitu ya. Atau kita pakai tipe-tipe pertanyaan yang kayak gini, misalnya mandi tadi ya. Wah, kayaknya seru ya kalau mandi kita sambil main air misalnya. Kamu mau pakai gelas yang warna biru atau warna kuning yang dibawa ke kamar mandi? Jadi pertanyaannya jangan kamu mau mandi sekarang atau nanti gitu ya, tapi mau pakai yang mana nih misalnya gitu. Nah, itu beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi negosiasi-negosiasi biar nggak terlalu alot gitu. Iya, setuju sih. Kayaknya kalau yang untuk milih kapan itu lumayan gak works. Justru works tuh kalau kita main air yuk, mau mainnya bawa mainan apa nih mandinya gitu. Ya, tapi emang seni sih Mbak, sampai benar ketemu apa yang works, apa yang enggak. Betul. Tapi ini menarik banget sih rutin chart ini, bahwa yang bikin rutinnya itu anaknya sendiri yang menentukan ya, gitu. Jadi kita justru negosiasi. Jadi dia merasa ada, oh ini aku yang udah milih nih, jadi aku bertanggung jawab gitu. Menarik banget. Thank you. Nah, kemudian Mbak ada pertanyaan juga. Bagaimana dengan penggunaan reward chart? Apakah itu baik atau enggak? Iya. Nah, reward chart ini memang agak pro kontra gitu ya. Kalau zaman dulu gitu ya, positif disiplin yang dulu atau mungkin beberapa pakar dulu mengatakan reward chart ini untuk anak-anak bisa membantu mereka untuk shaping behavior-nya gitu ya, untuk membantu membiasakan mereka.
Nah, tapi perlu hati-hati juga. Ada satu riset yang mengatakan reward ini menimbulkan kecanduan gitu, adiksi Iya, untuk iya, anak-anak iya, mendapatkan lagi. iya. Dan hati-hati juga kalau reward ini terlalu banyak dan terlalu berpola, yang ditakutkan anak ini sumber motivasinya eksternal aja gitu ya. Atau Iya, coba deh iya. para orang tua bayangin. Maaf agak keputus Mbak Prita. Ya, oke. Oke, Jadi aku motivasinya lanjut. eksternal. Mm-mm. Lanjut. Ya, takutnya motivasinya eksternal gitu ya. Bentar. Eh, Oke, udah aman ya. Nah, lalu si reward ini lagi, bahayanya itu adalah anak ini coba bayangin ya para orang tua, kalau dari mulai dini kita pupuk dia, ayo kamu ini dong, kalau nanti kamu ini, kamu bisa dapat permen. Kalau enggak, kamu beresin dong. Kalau kamu beresin, nanti kamu bisa apa namanya dapat nonton lebih lama atau dan lain-lain gitu ya. Nah, kira-kira 15 atau 20 tahun lagi tuh mereka akan terbentuk jadi seseorang yang kayak gimana tuh gitu ya. Takutnya kan jadi seseorang yang pamrih, jadi seseorang yang self-center, apa untungnya buat aku. Kalau aku mau bantu kamu, apa benefitnya buat aku. Nah, itu yang sebenarnya long term-nya kita nggak mau, dan secara short term juga karena candu, itu dosisnya mesti naik terus tuh gitu. Dari si reward itu. Gitu sih, Mbak Mesti. Iya, iya. Ini menarik banget sih, insightful banget Mbak. Jadi memang benar sih ya kalau reward itu nanti jatuhnya motivasinya eksternal, kemudian yang nambah terus tadi kata Mbak Prita, hari ini rewardnya misalnya nonton gitu, abis itu besok rewardnya nonton udah nggak ampuh lagi nih, harus beli mainan misalnya, makin lama makin. Iya, menarik banget. Makasih banyak Mbak Prita. Nah, pertanyaan selanjutnya dari para orang tua, bagaimana dengan pemberlakuan good cup dan bad cup? Nah, siapa yang jadi good cup, siapa bad cup? Iya. Nah, ini sebenarnya perlu hati-hati juga ya, karena good cup, bad cup ini kasihan yang jadi bad cup-nya gitu kan, entah itu siapapun gitu. Karena gini, pada dasarnya pemberlakuan kedisiplinan ini perlu adjustment dari kedua orang tua, dari papa mama. Aku tahu bahwa mungkin tidak semua keluarga suami istri itu punya background pendidikan yang mirip, dan bukan pendidikan, background pola asuh yang mirip, sehingga mungkin parenting style-nya juga beda gitu ya. Nah, tetapi di depan anak atau sebelum mulai mengasuh anak sebetulnya perlu ada adjustment tuh. Di dalam hal ini kayaknya di nonton dan makan misalnya ya, kita boleh nggak sih ikutin aturan yang seharusnya nih menurut Ida ini, bagaimana sih nonton dan perilaku makan nih seharusnya gimana nih gitu ya. Nah, tapi jadi gitulah adjustment antar orang tua gitu. Di depan anak harus satu suara. Nggak boleh anaknya datang ke mama, ya udah deh dibolehin karena mamanya capek males ribut, papa tetap ngeyel, nggak boleh makan permen misalnya, mama dibolehin. Nah, dampaknya ke kesan anak terhadap orang tua itu juga takutnya nggak bagus, dan jadi nggak stabil, aturan dalam keluarga tuh jadi nggak stabil gitu, dan itu yang memicu anak untuk negosiasi yang nantinya kalau keterampilan negosiasinya terbentuk, kita bilang anaknya manipulatif. Padahal akarnya dari kita juga gitu yang membentuk dia bisa seperti itu gitu sih. Karena ketidakstabilan aturan itu ya, makanya dibutuhkan ketegasan dan firm, konsisten ya Mbak ya. Kalau konsisten, betul. Oke, menarik sekali. Nah, kemudian ada pertanyaan juga, bagaimana kita bisa menghadapi anak yang sedang tantrum atau bertingkah di tempat umum
Atau misalnya orang tua lagi online meeting gitu, tiba-tiba anaknya rewel nangis gitu. Itu true story nih. Apa yang harus kita lakukan di depan orang banyak gitu? Iya, benar. Nah, iya, kalau yang pertama, kalau di tempat umum, ini memang yang pertama kali kita ini ya, perlu menebalkan urat malunya dulu gitu. Ya. Karena kalau kita mementingkan image kita di depan orang-orang yang ada di situ, takutnya respon kita ke anak membahayakan tuh. Entah nyubit, entah marahin dia, memaksa dia untuk diam, mengancam, betul. Jadi pertama kayaknya kita bodo amat deh orang lihatnya gimana gitu. Yang penting nih ini anak lagi kenapa sih gitu. Terus yang kedua adalah sebisa mungkin membawa dia ke tempat yang lebih tenang. Karena tantrum itu ketika terlalu banyak stimulasi dari luar gitu ya, orang lewat, cahaya, lampu, dan lain-lain. Apalagi kalau anaknya cukup sensitif terhadap itu semua, kasihan anaknya. Jadi mau dibawa ke, biasanya ada kayak ruang tunggu deket toilet gitu ya, atau kalau deket dibawa ke mobil gitu. Nah, yang ketiga, kenapa sih kok kita perlu amankan dulu nih situasinya atau ruangannya? Karena dia butuh tempat yang aman untuk menyelesaikan tantrumnya gitu. Jadi untuk dia menyelesaikan tangisannya gitu ya. Nah, kalau tempatnya udah aman, kita baru deh rumusnya tetap validasi emosinya dulu. Kira-kira kenapa nih gitu? Apakah kamu merasa marah karena ibu nggak belikan mainan yang tadi kamu minta gitu ya? Apa kamu merasa takut karena kamu tadi cari ibu dan tidak ada gitu ya? Validasi dulu. Dan yang keempat adalah cari tahu jangan-jangan ada kebutuhan fisiknya atau biologisnya yang belum terpenuhi saat itu gitu. Entah lapar, haus, ngantuk. Nah, itu kan yang paling ibunya sibuk. Jadi gitu kalau ya. iya, betul. Jadi kalau memang ada kebutuhan fisiknya yang belum terpenuhi ya cepat-cepat penuhi, entah ditidurkan, entah makan atau minum gitu sih. Nah, kalau meeting online ini ya, meeting online juga itu lumayan banget. Aku sering juga mengalami. Nah, ini memang ya sebisa mungkin di rutin chartnya tadi itu biasanya gini Mbak Messi, aku tuh kalau bikin rutin chart gitu ya, satu keluarga itu bikin gitu. Jadi anak kita kasih tahu juga, oke, di jam segini waktunya kamu main di luar, mama waktunya kelas ya gitu. Jadi kayak ada tabelnya gitu ya. Oh oke, ini Ade main di luar, Mas main di luar, mama kerja ya, Mbak nemenin kamu gitu ya. Jadi dia jadi bisa membayangkan nih bahwa orang lain tuh punya kepentingan juga gitu. Itu di ini, tapi ya itu bukan berarti menjamin ya, namanya misalnya anak ngantuk kita ke online-nya malam gitu, tapi bisa meminimalisir resiko lah. Oke, tapi kalau misalnya udah terjadi tuh Mbak, apa yang Mbak Prita lakukan? Misalnya anaknya tiba-tiba nangis teriak-teriak nih, backsound kita lagi presentasi, anak nangis teriak-teriak gitu, biasanya apa yang dilakukan? Iya, betul. Nah, ya, kalau udah kayak gitu ya, tetap karena mindset kita sebisa mungkin adalah bukan anak ini yang sengaja itu dulu. Tapi mungkin penjaganya atau pengasuhnya atau yang lain lagi ngerjain yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bisa minta izin dulu gitu ya, oke sebentar ya, kita amankan dulu gitu dengan meminta pengasuhnya untuk atau suami atau siapapun gitu ya untuk pegang dulu. Tapi yang paling penting adalah mindset kita, bukan anak ini yang sengaja cari gara-gara itu dulu. Supaya kita nggak jadi marahin dia pas lagi dia seperti itu gitu. Mindsetnya adalah ada suatu perasaan yang sedang dia rasakan, apakah itu kekecewaan atau kebutuhan dia yang masih belum terpenuhi, begitu ya Mbak Prita. Betul. Luar biasa, makasih banyak Mbak Prita. Nah kemudian cara konkret, nah tadi udah ya, untuk tegas ke anak tanpa marah. Jadi ya itu seni ya Mbak Prita ya tadi ya. Dan tadi ada yang nanya untuk ini rutinitas. Nah, kapan dari Gicu Maulidia berlaku start usia berapa untuk rutinitas ya Mbak?
Oke. Nah, ini yang menarik, waktu itu ada salah satu alumni dari kelas positif disiplinku yang ternyata mencobakan ke anak 18 bulan. Iya. Tetapi rutinitasnya bukan dari yang pagi sampai malam, nggak langsung ke situ. Tapi hanya bedtime rutin saja. Jadi dicobakan deh, permasalahannya anak ini tuh suka, istilah orang tua tuh banyak alasan gitu ya, kalau mau tidur tuh minta inilah, minta itulah, nggak tidur-tidur. Jadi dicoba dibuatkan bedtime rutin bersama dengan anak, tapi karena 18 bulan, anaknya belum bisa bicara banyak, sehingga menyusun rutinnya itu dengan kartu-kartu pilihan. Misalnya, biasanya kalau kita udah naik, kita persiapan tidur, kamu mau yang mana dulu? Dibacain buku atau sikat gigi? Kamu boleh pilih. Dan ini dikasih velcro gitu atau magnet ya, karena anak suka kan umur segitu. Dia tarik, dia tempel. Oke, nanti habis sikat gigi, mau berapa buku misalnya yang dibacain gitu ya, nanti mamanya tulisin atau gambarin berapa buku ya. Jadi bisa, tapi dipecah lagi, jangan langsung satu hari gitu ya, dimulai di 18 bulanan itu, dan diberikan kartu pilihan. Anak tinggal tunjuk, karena mungkin kemampuan berbahasanya belum sampai dia bisa menjawab panjang gitu. Oke, ini menarik sekali sih. Aku habis ini mau langsung manggil semua anak dan suamiku sini kita bikin jadwal bareng-bareng. Karena biasanya aku yang bikinin, memang anakku semua punya jadwal, tapi itu semua udah aku yang bikinin, memang no question gitu. Terus kalau jadwal tuh kayak aku pegang sendiri aja gitu. Jadi anak tuh nggak gitu tahu, dan kadang lumayan sih, kayak misalnya aku lagi olahraga, terus anakku tiba-tiba, Bunda kalian mau main sama Bunda kayak gitu. Jadi kayak ya kadang bukan sengaja, emang pingin aja, aku lagi meeting malah dia pingin makin main. Tapi perlu banget, terima kasih banyak Mbak Prita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Prita, misalnya kita sudah kelepasan teriak atau mengancam atau bahkan sampai memukul, nah apa yang harus dilakukan? Oke, nah ini kalau di positif disiplin ada yang namanya minta maaf untuk pemulihan gitu ya. Nah, yang perlu dilakukan pertama pasti langsung minta maaf ke anak. Nah, tapi para orang tua kalau minta maaf ke anak, yang jangan pakai embel-embel gitu ya. Misalnya gini nih, maaf ya tadi ibu teriak-teriak, soalnya kamu sih dibilangin gak denger-denger gitu. Jadi nih ibu mau minta maaf apa mau balik nyalahin aku gitu ya. Tapi minta maafnya dengan misalnya, maaf ya tadi ibu teriak-teriak, seharusnya ibu bisa mengingatkan kamu dengan lebih perlahan gitu. Jadi yang pertama pengakuan dulu, maaf ya ibu tadi marahnya berteriak. Yang kedua, emang harusnya gimana sih gitu ya, seharusnya ibu bicara dengan lebih perlahan. Nah, yang ketiga, boleh kalau mau diskusi sama anak, terutama kalau anaknya udah mungkin ya itu ya 3 atau 3,5 ke atas. Misalnya diskusi, lain kali kamu ingin diingatkannya dengan cara bagaimana? Apakah ibu tepuk pundakmu? Ataukah kita pakai timer gitu ya? Kalau bunyinya habis, berarti waktu mau menonton habis, atau gimana misalnya gitu. Jadi tetap minta maafnya dengan tulus, tetapi di ujung tetap kita bisa diskusikan tuh sama anak. Besok-besok mau gimana sih dia ngingetinnya gitu ya. Kita ngingetinnya mau gimana gitu. Wah, ini menarik banget sih. Aku belum pernah nanyain tuh, soalnya kayak lain kali maunya gimana nih ingetinnya kayak gitu. Wah, ini insightful banget. Makasih banyak. Oke. Abis ini kayaknya banyak yang diterapin nih. Pasti ibu-ibu juga. Iya, Mbak Besti kalau anaknya makin gede ya, aku ngerasa pertanyaan yang sama, responnya bisa makin kaya gitu. Jadi kalau pengalamanku ke anak-anakku yang gede kan udah 6 tahun Wikan ya, kalau yang kecil Kama baru 3,5. Kalau ditanyakan ke Kama ke yang 3,5 tahun, mungkin jawabannya cuman ya mama jangan teriak gitu doang gitu. Tapi kalau ke Wikan yang udah 6 tahun, dia bisa bilang, aku tuh kaget loh Ma kalau mama teriak gitu. Mama cukup bilang aja, Wikan waktunya udah habis gitu. Nah itu langsung ya kayak malu banget gitu ya, kayak dia bisa bilang kayak gitu.
Tapi it means you've done great gitu Mbak Prita, bahwa sampai anaknya bisa langsung menyampaikan bahwa dia merasa kaget gitu dan nggak nyaman. Karena penting banget sih untuk anak bisa mengekspresikan ya Mbak apa yang dia rasakan dan mengartikulasikan itu. Betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Reza Intiara. Sorry Mbak, kalau kurang dari usia 18 bulan, apakah perlu membuat routine chart juga atau bagaimana? Oke. Nah, gini, routine chart ini prinsipnya adalah membuat anak bisa memprediksikan rutinitas dia gitu ya. Jadi yang namanya rutinitas itu bisa sesimpel, kalau habis makan atau sebelum makan kita cuci tangan misalnya gitu ya. Nah, bisa sesimpel misalnya kita menempel gambar cuci tangan di kotak snacknya dia. Itu juga udah termasuk membantu anak mengingatkan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan sesuatu gitu. Atau misalnya kalau sekarang habis anak main di luar, pas dia mau masuk pintu, di pintunya kita kasih tempelan sanitizer misalnya gitu ya. Itu juga sudah bisa dilakukan sebetulnya. Jadi langkahnya bisa kita perkecil lagi kalau sebelum 18 bulan dan dalam bentuk gambar, simbol gambar gitu, bukan tulisan gitu. Oke, menarik. Nah, ini ada statement dari Hermaniati bahwa intinya orang tua harus banyak sabar ya dok. Nah, gimana nih saran Mbak Prita? Bagaimana cara agar orang tua itu bisa sabar dan lebih bijaksana? Oke, nah sabar ini agak tricky ya para orang tua. Karena kalau goals kita sabar, banyak putus asanya nih nanti dalam perjalanan ya. Karena kayak merasa nggak sabar-sabar gitu. Sebetulnya yang pertama yang perlu kita sadari adalah setiap kita berangkat dari titik yang beda-beda, itu dulu. Jangan pernah bandingin, aduh kalau ngelihat Dokter Mesti tuh kayaknya sabar, gini-gini kok saya nggak begitu gitu ya. Pokoknya jangan pernah bandingin sama orang lain. Tadi kan ada yang berangkatnya dari too kind, orang tua yang terlalu permisif, terlalu baik, yang memang lahir dengan sabar gitu ya. Ada orang tua yang memang pembawaannya too firm, yang serba teratur, rapi, tegas, terencana gitu ya, yang punya tantangan lebih untuk mengelola emosi. Jadi ibaratnya ini dari 1 ke 10 gitu ya, kita perlu tahu dulu nih kita ada di titik mana. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengukur kemajuan kita. Karena sabar itu sesuatu yang tidak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya, kita nggak akan pernah merasa achieve gitu. Misalnya nih, dulu aku nih orangnya too firm nih Mbak Mesti. Jadi pokoknya semua tuh harus sesuai dengan aturan, dengan mauku gitu ya. Jadi itu kayaknya kalau ada 11 deh gitu ya. Tapi ya udah belajar positif disiplin pelan-pelan. Aku udah bisa pakai pertanyaan daripada kalimat perintah. Aku udah bisa dengan cara menepuk pundak mereka daripada berteriak. Aku udah bisa keluar dulu gitu ya ke dapur, ke halaman dan lain-lain kalau aku udah merasa aku bentar lagi mau ngancem nih gitu ya. Sehingga aku bisa mengukur, dulu aku 11 nih, too firm, terlalu firm. Tapi dengan cara-cara yang aku praktekkan, aku udah turun nih ke angka 7 misalnya gitu. Jadi ya mungkin kita secara gampangnya menyebut sudah menjadi lebih sabar gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu pertama ya kita harus tahu dulu berangkatnya dari mana. Kedua, kalau definisi sabar ini maksudnya adalah bisa mengelola emosi gitu. Nah, ini biasanya yang aku sharingkan itu 3A gitu ya, 3A gitu. Yang pertama adalah acknowledge perasaan kita. Misalnya nih ya, anak lagi berantem gitu ya, rebutan mainan gitu. Terus kita lihat dari jauh gitu. Apa tuh perasaan kita? Tanyain dulu ke diri kita sebelum kita keluar responnya. Kamu merasa apa, Prit? Gitu. Merasa kesel banget, ngerasa putus asa nih anak mesti diapain gitu ya. Kamu pengen apa nih sekarang? Aku pengen banget teriak nih gitu ya. Acknowledge aja. Nah, yang kedua adalah
admit. Jadi izinkan perasaan itu ada. Jangan buru-buru ditentang dengan katanya mau sabar dong, begitu aja marah lagi, payah nih kamu nggak bisa sabar. Omongan paling jahat tuh dari diri sendiri loh, para orang tua kadang-kadang ya, hati-hati. Jadi admit it adalah ya nggak apa-apa, wajar kalau kamu marah, wajar kalau kamu putus asa. Baru yang ketiga adalah acceptable solution gitu ya. Yang ketiga acceptable solution. Acceptable solution ini artinya baru kita coba mikirin tuh alternatif cara apa nih yang bisa aku lakukan. Nah, semakin banyak para orang tua belajar gitu ya, belajar dari tentang anak, dari Dokter Messi, belajar dari mana-mana tentang parenting, pas kita lagi mau memikirkan acceptable solution-nya itu, aku harus ngapain sih di depan mereka, makin banyak nih pilihannya, karena kita makin banyak tahu gitu. Misalnya adalah, oke, aku harus datangi, aku harus tanya dulu apa yang terjadi di sini gitu. Kira-kira gitu. Jadi prosesnya itu tadi sih. Ya, itu menarik sekali sih. Jadi harus tahu kita asalnya dari mana dan kita bikin scoring ya supaya lebih terukur. Oke, menarik banget nih hari ini, banyak belajar banget tuh Mbak. Oke, ini ada selanjutnya dari rumahabu.id. Halo Mbak, bagaimana cara menangani anak yang suka teriak? Terutama minta sesuatu. Dan ini sih kalau ini karena belum bisa bicara ya. Tapi banyak juga anak yang suka teriak. Nah, itu gimana? Dan kenapa sebenarnya? Oke. Nah, nanti kalau misalnya aku kurang ditambahin juga ya Mbak Messi ya. Enggak lah. Aku justru mau belajar juga nih. Iya, sebenarnya gini, kalau untuk anak usia dini gitu ya, berteriak ini, apalagi tadi disampaikan anaknya belum bisa bicara. Anak itu kan masih belajar mengontrol suaranya gitu. Jadi mereka itu simply kayak belum bisa ngeh aja kalau ini tuh teriak gitu. Nah, terus yang kedua, ya sehingga kalau kita memahami itu, semoga kita nggak serta-merta melabel anak sebagai anak ini cuma bisanya teriak-teriak doang gitu ya. Yang kedua, apalagi kalau anaknya secara, misalnya ya, 2 tahunan lah, kemampuan bicaranya mungkin belum berkembang dengan baik, tetapi kan kekompleksan emosi dia terus bertumbuh, dia makin tahu rasa marah, makin tahu rasa aku maunya sendiri, makin punya makin punya keinginan, dan itu bikin frustasi loh. Di sininya makin berkembang, tapi menyampaikannya masih dalam tahap belajar gitu, frustasi gitu. Ya itu tadinya berteriak. Dan ada satu riset yang bilang gini, anak-anak apalagi di 2 tahunan ke atas gitu ya, anak-anak ini itu salah satu sumber frustasinya adalah mereka itu makin tumbuh keinginannya dan kepercayaan dirinya bahwa mereka bisa melakukan yang sama seperti orang dewasa. Gampangnya adalah, enggak, aku mau sisilan sendiri, aku mau sikat gigi sendiri, aku mau goreng makananku sendiri, pokoknya semua maunya sendiri gitu ya. Tetapi pada kenyataannya, aduh kok ternyata susah banget ya sikat gigi, kok kesodok-sodok mulutku, pakai baju kok nggak bisa-bisa gitu. Dan itu menimbulkan frustasi juga. Aku pikir aku udah bisa, ternyata nggak bisa. Belum lagi kalau orang tuanya buru-buru gitu, udah sini mama bantuin aja biar cepat, makin frustasi lah dia, teriaklah dia gitu. Jadi penyebabnya macam-macam. Nah, langkah pertama sebetulnya kalau anak teriak, setelah kita mencari penyebabnya, terus mengantisipasi gitu ya, cobalah berbicara berbisik di dekat anak gitu. Misalnya dia teriak yang nggak mau gitu ya, wah gitu misalnya. Terus kita coba aja deketin, terus kita bicara berbisik. Oh kamu mau apa? Tujuannya sebenarnya apa? Kita mau menunjukkan ke dia, mau menstimulasi pendengarannya gitu. Untuk menunjukkan ini loh perbedaannya gitu ya. Perbedaannya seperti ini gitu. Kira-kira gitu. Sambil dikasih contoh ya. Kalau kamu mau sesuatu, kamu bisa katakan, aku mau susu misalnya gitu. Ini menarik gitu. banget sih. Semoga membantu ya. Iya, menarik sekali. Coba berbisik. Oke. Banyak banget nih Mbak belajar hari ini. Senang banget. Nah, pertanyaan yang selanjutnya tadi Mbak Prita sempat contoh kasusnya anak
merasa nggak bisa, misalnya suruh pakai sepatu, padahal mungkin dia bisa, tapi akhirnya bilang nggak bisa mau pakaiin, atau nggak bisa apapun mau dibantuin. Nah, padahal sebenarnya kita tahu nih anak tuh bisa. Nah, kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Oh, oke, oke. Nah, jadi sebenarnya gini, kalau anak kita ngerasa dia bisa, misalnya kita udah pernah Hmm. lihat dia bisa pakai celana sendiri gitu Ya. ya, di mau aku maunya dipakein aja gitu ya. Pakaiin. Nah, ini kita bisa observe dulu, kita bisa observe dulu kemungkinan penyebabnya. Apakah misalnya dia merasa lebih cepat, lebih bagus, lebih rapi kalau orang tua yang memakaikan gitu ya. Jadi PD-nya tuh masih perlu dibangun, belum terlalu terbentuk. Atau sebenarnya dia masih perlu dibekali namanya scaffolding ya, dibekali oleh keterampilan-keterampilan yang membuat dia bisa melakukan itu. Contoh deh mandi ya, anaknya misalnya sudah 4 tahun gitu. Ya. Terus kita merasa dia udah bisa kok nyalain shower gitu atau ambil air, dia udah bisa menekan botol sabun, dia bisa gini gitu ya. Tetapi satu rangkaian mandi itu langkahnya banyak dan itu sesuatu yang kompleks untuk anak. Jadi teknik scaffolding ini kita bisa mengajak anak perlahan-lahan. Oke deh, ibu yang bukakan showernya, coba ya kita urutkan dari atas, kita basahi badanmu. Terus nanti dijabarkan lagi langkahnya. Kamu mau coba ambil sabunnya gitu ya. Wah, kamu mau coba urutkan di semua anggota tubuhmu gitu. Jadi kita pecah ke langkah-langkah kecil, nggak langsung dibilang kamu udah besar, udah bisa, udah pernah bisa mandi sendiri. Coba deh mandi sendiri gitu. Mandi itu sesuatu yang kompleks gitu. Jadi kita pecah ke langkah kecil-kecil. Tapi itu kenapa ya Mbak? Misalnya dia udah bisa, terus dia nggak mau, maunya disuapin gitu. Yang jelas-jelas dia udah lancar banget makan, maunya disuapin gitu. Apakah ini jujur ya, ini anakku gitu. Kadang aku mikir, apa dia kurang ngasih perhatian ya ke dia sampai dia lagi kayak gitu. Jadi kadang dari introspeksi sendiri, akhirnya kadang guilty feeling as a mom sendiri. Iya. Iya, pasti di masing-masing anak penyebabnya bisa beda-beda ya. Cuman bisa jadi salah satunya yaitu dia merasa jadi ini namanya belief yang terbentuk di diri anak yang sebetulnya mungkin itu kurang pas gitu ya. Beliefnya mungkin begini, aku hanya merasa berharga atau aku hanya merasa dicintai kalau ibu betul-betul menghadap ke aku nih wajahnya. Pernah nggak sih kita nemenin anak terus sambil kita ngapain gitu terus diginiin sama anak gitu ya? Pernah. Pernah kan ya? Ibu lihat ke aku aja misalnya gitu ya. Jadi jangan-jangan dia punya belief nih yang aku hanya merasa dicintai dan berharga kalau ibu hadir perhatian penuh sama aku. Nah, perhatian penuh itu aku definisikan sebagai ibu menyuapi aku. Karena kalau ibu menyuapi aku, otomatis ibu nggak melakukan yang lain. Hanya sama aku. Nah, tapi kan dia nggak bisa tuh mengerti sekompleks itu. Padahal mungkin itu yang terjadi gitu. Jadi keluarnya ya simply jadi maunya sama ibu, maunya disuapin gitu. Yes. Oke. Ya, memang perlu introspeksi berarti. Oke, ini pertanyaan banyak banget nih Mbak Prita. Lanjut, dari Ita RMS, anakku usia 3 tahun selalu minta maaf. Ini anakku juga, bahkan kalau nggak buat kesalahan. Tapi minta maaf juga, apakah itu karena caraku mendisiplinkan terlalu keras ya? Atau mungkin ibunya juga suka minta maaf, biasanya gitu ya Mbak? Nggak tahu. Iya, ini sama ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya nggak ada jawaban yang 1+1 pasti 2 gitu ya. Makanya sangat bergantung pada kondisi di rumah itu. Tapi kalau sebagai gambaran, alternatif pertama ya bisa jadi karena tadi observational learning, bisa jadi dia merasa nyaman kalau ibunya minta maaf ke dia, sehingga itu juga yang dia lakukan ke orang lain gitu ya. Karena aku merasa nyaman kalau ibu minta maaf dan sepertinya itu cara yang baik ya, itu cara yang betul gitu ya, sehingga aku juga minta maaf gitu. Nah, ada juga alternatif lain gitu ya, misalnya ya minta maaf ini dalam rangka dia pengen menyenangkan orang tuanya gitu. Karena
misalnya gitu ya, ayo kamu minta maaf dong, misalnya kamu minta maaf dong ke temenmu, nanti kalau enggak dia sedih loh, gitu. Kamu minta maaf dong ke adikmu, nanti kalau enggak dia nggak sayang lagi loh sama kamu, misalnya ya, ada tipe orang tua yang begitu. Sehingga dia minta maaf ini sebagai wujud mencari bahwa aku masih kamu sayangi kan, gitu ya, aku masih kamu anggap benar kan di depan kamu, di depan orang tua, gitu. Gitu, jadi beda-beda nih, tergantung nih kondisi orang tuanya yang bagaimana. I see. Oke, menarik sekali. Makasih Mbak. Kemudian ada pertanyaan lagi. Ini orang tua juga banyak yang susah. Cara mendisiplinkan anak usia 5 tahun untuk berani tidur sendiri di kamarnya. Dari Dora Masari. Oke, nah kalau 5 tahun tidur sendiri di kamar, ini sepertinya seharusnya ya secara kematangan dia dan kesiapan itu prosesnya mungkin lebih smooth gitu ya dari anak-anak yang di 2 tahunan gitu. Nah, pada prinsipnya mau itu tidur dan lain-lain ya, menyapih dan lain-lain, kalau aku tetap penganut sistem gradual gitu, penganut sistem, jadi kalau di prinsip terapi perilaku gitu ya, itu pelan-pelan gitu, gradual gitu. Gradual mulai dari apa? Oke, sebentar. Gambarku putus-putus nggak sih, Mbak Mesti? Enggak, aman. Aman ya. Oke. Nah, si gradual nih mulai dari apa gitu? Mulai dari kita melibatkan anak untuk menyiapkan kamarnya supaya dia punya rasa memiliki. Jadi jangan kita semua yang udah nentuin gitu ya. Oke, bagusnya nih taruh ini, tapi melibatkan anak gitu. Oh, kamu sukanya dikasih apa di sini? Oh, kamu pengennya dibeliin spray warna apa gitu ya, dan lain-lain. Terus yang kedua, gradual ini di bedtime routines-nya, jadi mungkin nggak tiba-tiba kita tinggal gitu ya, tapi bedtime routines-nya kita masih misalnya berdoa bareng di situ, kita masih memeluk anak, mencium anak, atau membacakan buku di kamar anak gitu ya, atau menemani dia dulu sampai dia tertidur di kamar barunya gitu. Baru nanti lanjut deh ke tahap ketiga. Ini tahapannya juga sangat tergantung pada kesiapan anak. Siapa tahu nggak usah pakai tahapan, anak udah minta sendiri ya kan. Nanti baru deh tahap ketiga ditambah lagi, dikurangi lagi keterlibatan kita pada saat bedtime routines-nya anak gitu. Jadi gradual aja, pelan-pelan. Dan jangan lupa apresiasi prosesnya, bukan hasilnya ya. Bukan, oh kamu hebat udah bisa tidur sendiri. Tapi apresiasi prosesnya. Misalnya, gimana kemarin kamu bisa ini ya, memeluk guling dan akhirnya kamu bisa ketiduran. Nyenyak nggak tidurnya gitu ya. Seneng nggak kamu akhirnya bisa meluk guling dan sampai ketiduran sendiri gitu. Supaya ya itu meng-highlight hal positif yang udah dia capai gitu. Menarik sekali. Semoga berhasil nih dicoba antara ayah ibu yang anaknya tidur sendiri. Nah, mungkin ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita closing statement, Mbak. Aduh, bagus-bagus juga ini pertanyaannya, semua penting. Ada yang bertanya, mungkin ini relevan ya, karena di masa pandemi kan mungkin anak itu identik lihat orang tua, tapi orang tuanya jadi suka sibuk, padahal ada di depan mata mereka. Nah, ini dari Ibu Etriana, bagaimana ya caranya supaya anak merasa tetap disayang, walaupun orang tuanya harus meeting online, sudah di briefing juga terkadang mendadak muncul. Terima kasih. Oke, nah sebetulnya gini, kalau gampangnya membuat anak merasa disayang itu kita memenuhi bahasa cintanya anak, gitu kan, love language-nya anak. Nah, kita yang perlu cari tahu love language-nya apa. Gampangnya gini, love language itu kita melakukan apa sih yang membuat anak itu ketawa sampai ngakak, atau yang bikin dia sampai aduh berbinar-binar sampai dia peluk-peluk kita gitu. Itu kan masing-masing anak beda. Misalnya kalau misalnya anakku yang kecil, special time-nya itu gitu ya, jadi tetap harus ada special time sebelum kita sibuk seharian atau mungkin sesudah kita sibuk seharian, paling nggak 30 menit lah sehari. Kalau anakku itu yang kecil, special time-nya kalau kita bercandain, maksudnya kayak kita keluarkan jokes-jokes yang
konyol, suara-suara konyol gitu-gitu, oh dia bisa ketawa ngakak. Tapi anakku yang besar love language-nya itu sentuhan gitu. Jadi dipeluk, disayang, begitu-begitu membuat dia benar-benar oh aku merasa dicintai gitu. Jadi kenali dulu apa nih love language-nya anak. Dan sisihkan waktu paling nggak 30 menit tanpa distraksi gitu. Oke, menarik. Nah, ini juga pertanyaan terakhir nih, nggak kalah pentingnya. Bagaimana jika sebagai orang tua dengan childhood trauma? Apakah seringkali secara tidak sengaja mengulangi yang dilakukan si kakek nenek dalam mendisiplinkan anak? Dan apa yang bisa dilakukan untuk memutus rantai itu? Oke, nah kalau childhood trauma ini sesuatu yang sangat butuh pertolongan, ini ya, pertolongan profesional menurut saya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa seperti ini, aku nggak seneng banget deh sama ibuku. Tapi kenapa ya kok sekarang aku ke anakku persis banget kayak ibuku ke aku? Konsultasikanlah teman-teman. Konsultasikanlah, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, pokoknya profesional gitu ya. Karena ini harus diuraikan, harus dibicarakan. Jangan cuman udahlah nanti aku juga sembuh-sembuh sendiri gitu ya. Jadi harus dikonsultasikan, harus disadari dulu gitu. Itu sih prosesnya lumayan panjang tuh. Jadi jangan ragu untuk konsultasi ya ke profesional, dan sekarang akses sudah mudah sekali ya untuk konsul telemedicine ke profesional. Betul. Oke, Mbak, sorry ini ada pertanyaan terakhir karena yang tanya cukup banyak. Anak suka mukul, baik mukul diri sendiri atau mukul orang lain. Nah itu gimana? Apa yang perlu dilakukan jika anak suka memukul? Oke, bentar ya. Ini yang tadi kita obrolin terjadi nih sebentar. Ya, boleh. Gimana tadi Mbak Messi, boleh diulangi? Nggak apa-apa. Anak suka mukul, karena ini ada beberapa yang nanya sama. Anak suka memukul diri sendiri atau anak suka mukul orang lain. Apa yang harus dilakukan dan kenapa bisa begitu? Oh, oke. Nah, anak suka mukul ini belum tentu gini ya. Oh, di rumah nggak ada kok yang suka mukul. Kok dia tiba-tiba suka mukul ya, gitu. Yeah. Nah, ini sebenarnya bagian otak anak yang berkembang duluan itu adalah bagian otak anak yang membuat dia bertindak tanpa berpikir. Jadi jangan heran ya parents atau para orang tua kalau anak itu dia nggak mikir apa ya kalau digituin tuh sakit, ya emang belum bisa gitu. Jadi langkahnya sama, validasi dulu emosinya. Kamu kesel, kamu kecewa, kamu marah. Lalu yang kedua, karena semua emosi boleh dirasakan gitu ya. Nah, baru yang kedua kita kasih alternatifnya. Kalau kamu marah, kamu boleh tepuk ya tangan ibu gini misalnya. Kalau kamu marah, kamu boleh bilang, aku marah, aku nggak suka misalnya gitu. Nah, kalau kamu memukul, nanti orang lain bisa sakit. Jadi itu satu rangkaian dan nggak sekali ngomong langsung beres. Itu betul, itu kayak menanam benih aja. Kita pelan-pelan membantu anak untuk membangun otak dia yang bagian keduanya gitu, yang bisa berpikir sebelum bertindak gitu. Oke, menarik sekali. Makasih banyak Mbak Prita. Hari ini kita belajar banyak banget. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Prita. Jangan lupa di follow Mbak Prita Tias. Juga ada goodenough.parents.id ya Mbak? Betul. Dan PNM Montessori. Oke, mungkin pesan terakhir Mbak Prita, pesan terakhir untuk para orang tua. Ya. Jadi para orang tua mendisiplinkan anak itu seni. Tetapi itu bukan keterampilan yang otomatis kita miliki ketika kita punya anak. Itu bukan secara natural terbentuk. Kita perlu belajar. Itu keterampilan kayak kita mengendarai kendaraan gitu ya. Perlu latihan, perlu belajar, sehingga kita perlu ilmunya. Bersyukur sekarang banyak platform, Mbak Messi bikin tentang anak dan lain-lain gitu ya, yang bisa kita pakai untuk belajar. Jadi ya nggak bosan-bosan saya ingetin kalau memang kita mesti belajar, mesti tahu, baca buku dan lain-lain, supaya amunisi kita dalam menghadapi anak-anak itu bukan cuma insting. Nggak bisa kalau cuma insting. Kita perlu pahami apa saja skill yang bisa kita gunakan. Dan kalau udah sekali salah, ya sekali lagi, anak-anak itu bukan kayak
peralatan listrik yang kalau udah sekali konslet udah nggak bisa dipakai lagi, bukan kayak gitu. Jadi kalau kita pernah salah, pernah membentak, pernah kasar, pernah mengancam, nggak apa-apa. Masih banyak waktu untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan anak-anak. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Mesti udah dikasih banyak Mbak kesempatan. Prita. Thank you, sehat selalu. Salam buat keluarga. Maaf Sehat overtime. selalu. Makasih banyak. Nggak Belajar banyak masalah. banget hari ini. Oke, Iya, dadah Mbak Prita. Bye semua. Terima kasih untuk bye. ayah bunda yang sudah menonton. Mohon maaf atas yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.